Shalom, selamat pagi, salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christoph Lidu. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan Pariwisata, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata kelas 1 UPWD. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih karunia-Nya sehingga makalah yang berjudul Destinasi Wisata di 38 Provinsi di Indonesia dapat terselesaikan. Makalah ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Geografi Pariwisata dengan dosen pengampu Pak Damianus Soni Lamoren, SPhil MSc. Nah, kita berbicara tentang destinasi wisata. Nah, destinasi wisata menurut beberapa para ahli. Nah, yang pertama, menurut Oka Ayoti tahun 1996, destinasi wisata adalah suatu area yang memiliki daya tarik dan fasilitas yang disiapkan untuk kepentingan wisatawan, baik itu daya tarik alam, budaya, dan buatan manusia. Destinasi ini juga harus dapat diakses dan menyediakan layanan yang memadai untuk para wisatawan. Yang berikut menurut Lycoris dan Jenkins tahun 1997 menyatakan bahwa destinasi wisata adalah suatu tempat yang ditawarkan kepada wisatawan yang mencakup berbagai atraksi dan fasilitas yang dapat mempengaruhi keputusan wisatawan untuk mengunjunginya. Destinasi ini harus mampu memberikan pengalaman yang memenuhi harapan dan kebutuhan wisatawan. Dan yang terakhir, menurut Koper tahun 2004, mengemukakan bahwa destinasi wisata adalah suatu wilayah geografis yang menawarkan berbagai atraksi, fasilitas, dan layanan yang dapat mempengaruhi minat dan kepuasan wisatawan. Destinasi ini juga harus memiliki aksesibilitas yang baik dan dapat dikelola secara berkelanjutan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa destinasi wisata yang ideal adalah tempat yang tidak hanya memiliki atraksi yang menarik dan beragam, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas dan layanan yang memadai. Kita masuk ke provinsi pertama, yaitu Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh terdapat Danau Laut Tawar. Danau Laut Tawar di Aceh Tengah adalah danau alami yang menawarkan keindahan alam dengan karakteristik fisik yang memikat, seperti air tawar yang jernih dan dikelilingi oleh pegunungan hijau. Nah, danau ini juga mencakup luas sekitar 5.000 hektar dan berada di dataran tinggi dengan pemandangan yang indah, serta ekosistem yang kaya termasuk berbagai jenis ikan air tawar. Dari sisi aksesibilitas, danau ini cukup mudah dijangkau dengan jarak sekitar 120 km dari Banda Aceh dan akses jalan yang baik, meskipun ada beberapa bagian yang berbukit. Dalam hal amenitas, sekitar Danau Laut Tawar telah tersedia berbagai fasilitas wisata seperti penginapan, restoran, tempat makan khas Aceh, dan aktivitas menarik seperti berperahu atau memancing yang semuanya memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Provinsi kedua yaitu Provinsi Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ini terdapat Pantai Parapat. Nah, Pantai Parapat yang terletak di tepi Danau Toba, Sumatera Utara menawarkan pesona alam yang memukau dengan air danau yang jernih dan dikelilingi oleh bukit hijau, serta pemandangan pegunungan yang menambah keindahan suasana. Nah, Pantai Parapat juga memiliki atribut alam yang sangat menarik seperti panorama yang tenang dan udara segar khas dataran tinggi, menjadikannya tempat yang ideal untuk beristirahat. Dari sisi aksesibilitas, pantai ini dapat dijangkau dengan perjalanan darat sekitar 4-5 jam dari Medan, sekitar 170 km, melalui jalur yang sudah cukup baik meski berbukit. Nah, dalam hal amenitas, Parapat dilengkapi dengan berbagai fasilitas wisata seperti hotel, restoran,
warung makan yang menyajikan kuliner khas daerah, serta penyewaan perahu untuk menikmati aktivitas di sekitar danau. Nah, di provinsi ketiga yaitu Provinsi Sumatera Barat. Nah, di Provinsi Sumatera Barat ini terdapat Ngarai Sianok. Ngarai Sianok yang terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat adalah salah satu keajaiban alam Indonesia yang menawarkan pemandangan spektakuler berupa lembah yang dalam dan dikelilingi oleh tebing-tebing curam. Atribut utama Ngarai Sianok adalah keindahan geologinya, di mana lembah ini berbentuk akibat aktivitas vulkanik dan memiliki pemandangan alam yang memukau. Dengan aliran sungai yang mengalir di dasar ngarai dan hujan tropis yang lebat. Dalam hal aksesibilitas, pengunjung dapat mencapai Ngarai Sianok menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum dengan jalur yang sudah baik, meskipun terdapat beberapa jalan menanjak dan berkelok. Nah, dalam hal amenitas yang tersedia di sekitar Ngarai Sianok juga cukup mendukung dengan adanya penginapan, restoran yang menawarkan masakan khas Minangkabau, serta fasilitas untuk aktivitas wisata seperti trekking, berfoto di berbagai spot indah, atau berkunjung ke tempat-tempat sejarah di sekitar area ini. Di provinsi keempat yaitu Provinsi Riau, Pantai Rupat. Terdapat Pantai Rupat. Nah, Pantai Rupat yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, merupakan salah satu tujuan wisata yang menawarkan pesona alam berupa pantai berpasir putih yang luas dan air laut yang jernih. Nah, atribut utama Pantai Rupat adalah keindahan alamnya yang masih alami, dengan pantai tenang dan dikelilingi oleh pepohonan rindang, menjadikannya tempat ideal untuk bersantai dan menikmati keindahan matahari terbenam. Pantai Rupat cukup mudah dijangkau meskipun letaknya agak terpencil karena pengunjung dapat menempuh perjalanan darat dari Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, menuju Pelabuhan Tanjung Sanak, lalu melanjutkan perjalanan dengan kapal feri ke Pulau Rupat yang memakan waktu sekitar 3-4 jam. Nah, dari sisi amenitas, pantai ini dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk wisatawan seperti penginapan sederhana, warung makan dengan menu khas laut, serta fasilitas untuk aktivitas wisata seperti berkeliling dengan perahu dan menikmati panorama laut. Provinsi kelima yaitu Provinsi Kepulauan Riau, yaitu di Provinsi Kepulauan Riau ini terdapat Pantai Lagoi. Pantai Lagoi ini yang terletak di kawasan Bintan, Kepulauan Riau, merupakan destinasi wisata pantai yang terkenal dengan pasir putihnya yang halus dan air laut yang jernih, ideal untuk aktivitas rekreasi dan relaksasi. Pantai Lagoi adalah keindahan alamnya yang eksotis dengan garis pantai yang panjang, pemandangan laut yang luas, serta suasana tropis yang menyegarkan. Pantai Lagoi ini juga dapat dijangkau dengan mudah melalui perjalanan udara ke Bandara Raja Haji Fisabilillah dengan Tanjung Pinang. Lalu dilanjutkan dengan perjalanan darat sekitar 30-45 menit menuju pantai. Nah, dalam hal amenitas, Pantai Lagoi dilengkapi dengan berbagai fasilitas wisata kelas atas seperti resort dan hotel mewah, restoran, pusat perbelanjaan, serta fasilitas olahraga air seperti jet ski dan parasailing. Kita masuk ke provinsi ke-6, yaitu Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi terdapat Taman Nasional Kerinci Seblat. Taman Nasional Kerinci Seblat yang terletak di Sumatera, Indonesia merupakan salah satu kawasan konservasi terbesar di Pulau Sumatera dan kaya akan keanekaragaman hayati. Taman Nasional ini adalah keindahan alamnya yang luar biasa dengan hutan tropis yang lebat, pegunungan yang tinggi, dan danau-danau alami. Taman Nasional Kerinci Seblat dapat dijangkau dengan perjalanan darat dari Kota Padang sekitar 6-7 jam atau dari Kota Jambi yang berjarak sekitar 5 jam. Akses menuju pintu masuk Taman Nasional ini umumnya melalui kota-kota kecil di sekitar kawasan, dan pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan kendaraan 4x4 untuk mencapai titik awal pendakian atau lokasi wisata alam lainnya.
Kawasan ini dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti penginapan sederhana, warung makan, serta pusat informasi tentang flora dan fauna lokal. Fasilitas di sekitar Taman Nasional Kerinci Sebelat cenderung terbatas dan lebih fokus pada kegiatan ekowisata seperti trekking, birdwatching, dan wisata alam lainnya. Meskipun fasilitasnya sederhana, kombinasi antar keindahan alam yang menakjubkan, akses yang cukup menantang, dan aktivitas wisata yang mendalam menjadikan Taman Nasional Kerinci Sebelat sebagai destinasi ekowisata yang menarik bagi pecinta alam dan petualang. Yang berikut Provinsi Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan terdapat Danau Ranau. Danau Ranau yang terletak di perbatasan antara Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan merupakan salah satu danau vulkanik terbesar di Sumatera yang menawarkan keindahan alam yang mempesona. Danau Ranau adalah pemandangan alamnya yang menakjubkan dengan air danau yang jernih dan dikelilingi oleh pegunungan yang hijau serta beberapa pulau kecil di tengah danau. Danau Ranau dapat dijangkau melalui perjalanan darat sekitar 6-7 jam dari kota Bandar Lampung atau sekitar 4-5 jam dari Palembang. Nah, Danau Ranau juga sudah cukup memadai untuk mendukung kegiatan wisata dengan adanya penginapan mulai dari hotel hingga homestay yang sederhana. Berikut Provinsi Bengkulu, yaitu di Provinsi Bengkulu terdapat Pantai Panjang. Pantai Panjang yang terletak di kota Bengkulu merupakan salah satu destinasi wisata utama yang menawarkan keindahan alam pantai dengan pasir putih yang luas dan ombak yang cocok untuk berbagai aktivitas air. Pantai Panjang adalah pemandangan yang memukau dengan garis pantai sepanjang sekitar 7 km yang dikelilingi oleh pohon-pohon kelapa serta atmosfer yang tenang dan menyegarkan. Pantai Panjang cukup mudah dijangkau karena terletak hanya beberapa kilometer dari pusat kota Bengkulu. Pantai Panjang juga dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai, termasuk penginapan yang bervariasi, mulai dari hotel berbintang hingga penginapan yang lebih sederhana, serta sejumlah warung makan dari restoran yang menyajikan makanan laut segar. Yang ke-9, Provinsi Lampung. Di Provinsi Lampung terdapat Taman Nasional Waikambas. Taman Nasional Waikambas yang terletak di Provinsi Lampung, Indonesia, merupakan salah satu kawasan konservasi terbesar di Sumatera yang terkenal sebagai rumah bagi spesies langka seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan berbagai satwa dilindungi lainnya. Taman nasional ini adalah keanekaragaman hayati yang luar biasa, dengan ekosistem hutan tropis yang lebat, sabana, dan rawa-rawa yang menjadi habitat berbagai flora dan fauna. Taman nasional ini dapat dijangkau dengan perjalanan darat sekitar 3-4 jam dari Bandar Lampung melalui jalur yang cukup baik, meskipun ada beberapa area yang berbukit. Taman Nasional Waikambas sudah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai untuk mendukung kegiatan ekowisata seperti penginapan sederhana, rumah makan yang menyajikan masakan lokal, dan pusat informasi untuk edukasi pengunjung tentang konservasi alam. Yang ke-10, Provinsi DKI Jakarta. Di Provinsi DKI Jakarta terdapat Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu yang terletak di utara Jakarta, Indonesia adalah destinasi wisata bahari yang menawarkan pesona alam laut dengan lebih dari 100 pulau kecil. Sebagian besar dikelilingi oleh pantai berpasir putih dan terumbu karang yang indah. Kepulauan Seribu adalah keindahan alam bawah laut yang memukau, yang menjadikannya tempat ideal untuk snorkeling dan diving, serta pemandangan laut yang jernih, pulau-pulau tropis, dan flora serta fauna laut yang kaya. Kepulauan Seribu dapat dijangkau dengan mudah. Dari Jakarta hanya memerlukan perjalanan sekitar 1 hingga 2 jam dengan kapal feri dari pelabuhan seperti Muara Angke atau Marina Ancol. Kepulauan Seribu dilengkapi dengan berbagai fasilitas wisata yang memadai,
seperti penginapan mulai dari resort mewah hingga penginapan yang lebih sederhana, restoran yang menyajikan makanan laut segar, serta fasilitas untuk kegiatan wisata seperti penyewaan perahu, snorkeling, dan camping. Provinsi ke-11 yaitu Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat terdapat Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat adalah salah satu gunung berapi aktif yang terkenal dengan keindahan alamnya dan legenda rakyat yang menarik. Gunung Tangkuban Perahu adalah kawahnya yang besar dan mudah diakses seperti Kawah Ratu yang merupakan salah satu kawah terbesar di gunung ini, serta pemandangan alam yang spektakuler dengan hutan tropis yang mengelilinginya. Gunung Tangkuban Perahu dapat dijangkau dengan mudah dari kota Bandung, yang hanya berjarak sekitar 30 km atau 1 hingga 1,5 jam perjalanan menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum. Gunung Tangkuban Perahu dilengkapi dengan berbagai fasilitas wisata, termasuk penginapan yang bervariasi, mulai dari hotel hingga penginapan yang lebih sederhana, restoran yang menyajikan makanan khas daerah, serta kios-kios yang menjual oleh-oleh. Ke-12 yaitu Provinsi Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah, saya mengambil Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini yang terletak di Magelang, Jawa Tengah adalah salah satu situs warisan dunia UNESCO yang terkenal dengan keindahan arsitektur dan nilai sejarahnya. Nah, Candi Borobudur adalah keunikan bangunan stupa yang megah dengan lebih dari 2.600 panel relief dan 500 patung Buddha, serta pemandangan yang memukau dengan latar belakang Gunung Merapi dan Merabu. Candi Borobudur dapat dijangkau dengan mudah dari Yogyakarta yang hanya berjarak sekitar 40 km atau sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum. Nah, Candi Borobudur juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung kenyamanan wisatawan, seperti hotel, restoran, pusat oleh-oleh, serta pusat informasi yang menyediakan edukasi mengenai sejarah dan budaya Candi Borobudur. Provinsi ke-13 yaitu Provinsi Jawa Timur. Saya mengambil Gunung Bromo. Nah, Gunung Bromo ini terletak di Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru, Jawa Timur, adalah salah satu gunung berapi paling terkenal di Indonesia, dikenal dengan pemandangan alamnya yang dramatis dan keindahan kawahnya yang aktif. Gunung Bromo adalah pemandangan luar biasa dari kawah yang mengeluarkan asap, lautan pasir yang luas, serta sunrise yang spektakuler yang menarik banyak wisatawan untuk menikmati keindahan alam dan fenomena alam yang unik. Gunung Bromo dapat dijangkau dengan perjalanan sekitar 3-4 jam dari kota Malang atau Probolinggo menggunakan kendaraan pribadi atau jeep wisata yang merupakan pilihan transportasi yang populer untuk mencapai lokasi kawah. Gunung Bromo juga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas wisata termasuk hotel, penginapan sederhana, serta restoran dan warung makan yang menyajikan kuliner khas Jawa Timur. Yang berikut Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan yang terletak di antara Yogyakarta dan Solo, Jawa Tengah adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia dan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Candi Prambanan adalah arsitekturnya yang megah dengan 3 candi utama yang didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, serta lebih dari 200 candi kecil yang tersebar di sekitarnya. Candi Prambanan dapat dijangkau dengan mudah dari Yogyakarta yang hanya berjarak sekitar 17 km atau sekitar 30 menit perjalanan dengan kendaraan pribadi atau angkutan umum. Akses jalan yang baik memudahkan pengunjung untuk mencapai candi ini, baik dari kota Yogyakarta maupun Solo. Di sekitar Candi Prambanan terdapat berbagai fasilitas wisata yang memadai seperti hotel, restoran, dan pusat oleh-oleh yang menyajikan produk lokal khas Yogyakarta. Berikut Provinsi ke-15 yaitu Provinsi Banten. Pantai Carita. Pantai Carita yang terletak di Kabupaten Pandelang,
Banten adalah destinasi wisata yang terkenal dengan keindahan alamnya dan pemandangan gunung Krakatau yang ikonik di kejauhan. Pantai Cerita adalah pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan suasana pantai yang tenang, menjadikannya tempat ideal untuk bersantai, berenang, atau menikmati matahari terbenam. Pantai Cerita cukup mudah dijangkau dengan perjalanan darat sekitar 3 jam dari Jakarta melalui jalan raya yang cukup baik. Pantai Cerita dilengkapi dengan berbagai fasilitas wisata yang mendukung kenyamanan pengunjung, termasuk penginapan yang bervariasi, mulai dari hotel berbintang hingga resort dan villa, serta berbagai restoran yang menyajikannya masakan laut segar. Provinsi berikut yaitu Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Bukit Kelam. Salah satu ikon wisata alam di Kalimantan Barat, Bukit Kelam berdiri di daerah Merpak, Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Untuk dapat mengunjungi lokasi ini, pengunjung akan menempuh perjalanan sejauh 23 km atau setara dengan 35 menit perjalanan. Akses jalan di lokasi ini juga mudah untuk dicapai dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Wisata Bukit Jerit, Kebumen, rute, harga tiket, dan fasilitas menakjubkan. Wisata jalur pendakian Bukit Kelam juga memiliki jalur pendakian yang dapat dilalui oleh pengunjung. Provinsi berikut yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Pelabuhan Cermin. Danau ini juga banyak dicari dengan nama Pelabuhan Cermin. Ini layak disebut sebagai surga di ujung Kalimantan, karena lokasinya yang berada di ujung tenggara Pulau Kalimantan dan menghadap Selat Sulawesi. Lebih tepatnya berada di Desa Labuan Kelambu, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Untuk menuju Labuan Cermin, pengunjung harus menyewa mobil karena jarak tempuhnya yang sangat jauh, yaitu kurang lebih 6-7 jam. Dari dermaga Labuan Cermin, kurang lebih hanya memakan waktu 10 menit menuju danau. Pemerintah kabupaten sangat memperhatikan fasilitas bagi kepuasan dan kenyamanan pengunjung wisatawan. Ya, fasilitas yang tersedia terbilang cukup memadai, yakni meliputi kapal sewa menuju Labuan Cermin, mobil dari bandara menuju dermaga Labuan, kamar mandi air bersih, warung makan dengan beragam menu khas Kalimantan, tempat beli oleh-oleh makanan, penginapan sederhana hingga eksklusif, dan perlengkapan alat snorkeling atau berenang santai. Berikut provinsi yang ke-18 yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya bukan hanya kaya akan keanekaragaman hayati, dari anggrek hingga bunga rafflesia, dari babi hutan hingga berbagai jenis primata, tetapi juga destinasi wisata. Luas 236.000 hektar tentunya harus dimaksimalkan dengan berbagai destinasi wisata. Bukit Baka Bukit Raya bukan hanya sekedar nama, namun juga bisa menjadi opsi wisata pengunjung. Fasilitas yang ada di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya adalah area parkir, tempat sampah, dan toilet. Yang berikut, provinsi ke-19 yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Pantai Amal. Pantai Amal adalah salah satu destinasi wisata paling populer di Tarakan, Kalimantan Utara. Pantai ini terletak sekitar 11 km dari pusat kota Tarakan dan menjadi tujuan favorit bagi penduduk lokal maupun wisatawan luar kota. Pengunjung dapat berenang, bermain pasir, atau sekedar bersantai menikmati deburan ombak. Pantai Amal mudah diakses terutama dari Bandara Udara Internasional Juwata. Fasilitas yang bisa dinikmati masyarakat di Pantai Amal tersendiri, yaitu pantai ini dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai seperti area parkir, kamar mandi umum, dan tempat istirahat. Selain itu, di Pantai Amal juga menawarkan beragam pilihan wisata kuliner khas olahan laut. Berikut provinsi ke-20 yaitu Provinsi Kalimantan Selatan.
Menara Pandang Banjarmasin. Menara Pandang Banjarmasin dibangun dalam beberapa tahap dan terakhir dikerjakan pada 2014. Sejak saat itu pula, menara ini menjadi salah satu destinasi wisata populer di Banjarmasin. Bagaimana tidak? Dari ketinggian sekitar 30 meter, menara ini menawarkan pemandangan kota yang spektakuler dari ketinggian. Lantai tertinggi atau lantai 4 merupakan sebuah ruang terbuka. Di sini para pengunjung dapat melihat pemandangan kota Banjarmasin dari ketinggian. Lokasinya yang berada di pusat kota membuat menara ini bisa dijangkau dengan kendaraan umum maupun pribadi. Provinsi yang ke-21 yaitu Provinsi Sulawesi Barat atau Pulau Karampuang. Di Pulau Karampuang ini terletak di Desa Karampuang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Ini memiliki luas wilayah sebesar 6,37 km² dengan jumlah penduduk mencapai 2.937 jiwa. Dari pusat kota Mamuju, pulau ini dapat ditempuh selama lebih kurang 15,20 menit dengan menggunakan perahu sewaan. Jaraknya sekitar 3 km dari daratan Mamuju. Itulah sebabnya pulau ini bisa terlihat jelas dari anjungan pantai Manakara. Fasilitas yang tersedia di Pulau Karampuang, Sulawesi Barat, yaitu area parkir, kafetaria, musola, toilet, warung makan, wifi area, gazebo untuk beristirahat. Masuk di provinsi berikut yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kepulauan Togian. Kepulauan Togian merupakan kepulauan yang terletak di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah, Indonesia. Secara administrasi, wilayah ini berada di Kabupaten Tojo Una-Una, Kepulauan Togian, tersebar sepanjang kurang lebih 90 km. Fasilitas yang ada di kepulauan ini yaitu penginapan, restoran dan warung makan, toko-toko, pusat kesehatan, dan sarana ibadah. Sarana ibadah seperti masjid, gereja, dan tempat ibadah lain. Provinsi berikut yaitu Provinsi ke-23 yaitu Provinsi Sulawesi Utara. Di Provinsi Sulawesi Utara terdapat Taman Nasional Bunaken. Taman Nasional Bunaken adalah objek wisata yang paling populer di Kota Manado, Sulawesi Utara. Taman Nasional Laut Bunaken terkenal akan keindahannya dan sangat populer di kalangan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Di Taman Nasional ini ada banyak fasilitas yang bisa pengunjung gunakan di Taman Nasional Bunaken, termasuk penginapan yang pilihannya juga cukup banyak. Kita masuk ke provinsi berikut, yaitu Provinsi ke-24, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara terdapat Benteng Keraton Buton. Benteng Keraton Buton atau Benteng Molio terletak di Kelurahan Malai, Kecamatan Murhum, Kota Bobau, Sulawesi Tenggara. Luas Benteng Keraton Buton mencapai 23.376 hektar dengan panjang keliling tembok benteng mencapai 2.740 meter. Nah, dari segi keindahannya, benteng ini sangat indah dan bisa menarik wisatawan untuk mengunjungi benteng tersebut. Nah, fasilitas yang ada di benteng itu yang pertama area parkir luas, toilet umum, musola, warung makan dan minuman, dan toko souvenir. Yang berikut yaitu 25. Provinsi yang ke-25 yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di Provinsi Sulawesi Selatan ada Pantai Tanjung Bira. Pantai Tanjung Bira terletak di ujung selatan daratan Provinsi Sulawesi Selatan. Perairan lautnya memiliki 3 lapisan warna yang terlihat indah dari kejauhan. Pantai Tanjung Bira terletak sekitar 40 km dari kota Bulukumba atau 200 km dari kota Makassar dengan waktu tempuh sekitar 3-4 jam lamanya. Tak hanya dikenal karena pesona keindahan pantainya saja, Tanjung Bira juga merupakan rumah pembuatan kapal tradisional khas Sulawesi Selatan dan pengunjung dapat melihat proses pembuatan kapal tersebut di pinggiran pantai. Fasilitas yang ada di Pantai Tanjung Bira
yaitu yang pertama penginapan, restoran, dan lain sebagainya. Yang berikut yaitu provinsi ke-26, yaitu Provinsi Gorontalo. Di Provinsi Gorontalo terdapat Pulau Cinta. Pulau Cinta berlokasi di Tomini, Desa Atoememe, Kecamatan Batu Muito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Tempat ini banyak dijadikan tujuan bulan madu yang romantis dan eksotis. Pengunjung Pulau Cinta akan dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang disediakan di tempat ini. Jadi, tidak perlu mengkhawatirkan kenyamanannya. Ketika berlibur atau berbulan madu, fasilitas yang bisa dinikmati di objek wisata ini yaitu yang pertama, layanan antar jemput ke pulau, yang kedua tempat makan, yang ketiga snorkeling. Masuk ke provinsi berikut, yaitu Provinsi Maluku. Itu di Provinsi Maluku terdapat Pantai Pintu Kota. Pantai Pintu Kota terletak di Dusun Air Lau, Kecamatan Nusandibe, Ambon, Provinsi Maluku. Pantai Pintu Kota atau disebut juga Gerbang Kota di Ambon. Ini berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Ambon dan menjadi salah satu objek wisata di ibu kota Maluku yang terkenal. Jika pengunjung belum merasa puas hanya berkunjung satu hari, tersedia juga beberapa homestay atau penginapan. Akses jalan menuju lokasi pantai beraspal mulus dan hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit dari pusat kota Ambon. Provinsi berikut yaitu provinsi yang ke-28, yaitu Provinsi Papua Barat, atau di sana terdapat destinasi Raja Ampat. Wisata Raja Ampat menyimpan pesona alam yang sangat memukau bagi wisatawan dalam negeri hingga mancanegara. Di dalamnya menawarkan ketenangan dan kedamaian yang jauh dari hiruk-pikuk kota metropolitan. Keindahan panorama alamnya membuat popularitas wisata Raja Ampat mendunia. Fasilitas yang terdapat itu yang pertama penginapan, restoran, toilet umum, dan lain sebagainya. Yang berikut yaitu Provinsi Papua. Di Provinsi Papua, saya mengambil Danau Sentani. Danau Sentani berada di antara kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Akses menuju Danau Sentani cukup mudah. Jarak dari Bandara Sentani ke Danau Sentani sendiri sangat dekat, yaitu hanya sekitar 10 menit perjalanan darat. Sebagai salah satu destinasi wisata di Papua yang dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat, Danau Sentani menyediakan fasilitas yang memadai bagi para wisatawan. Di sekitar area wisata terdapat beberapa toko souvenir yang bisa pengunjung kunjungi untuk membeli oleh-oleh. Provinsi yang berikut yaitu Provinsi ke-30, Provinsi Papua Tengah. Di Provinsi Papua Tengah terdapat air terjun Bihewa. Air terjun Bihewa merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Terletak di tengah-tengah hutan tropis yang asri, air terjun ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan suasana yang menyenangkan. Untuk mencapai lokasi air terjun, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 hingga ke desa terdekat, kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan menuju air terjun memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam dan dengan melewati jalur yang cukup menantang. Yang berikut Provinsi ke-31 yaitu Provinsi Papua Pegunungan. Di Papua Pegunungan saya mengambil Lembah Beliem. Untuk menuju Lembah Beliem, pengunjung harus terbang dari Sentani, Jayapura ke Wamena, ibu kota Kabupaten Jaya. Wamena adalah pintu gerbang untuk masuk ke Lembah Beliem. Dari Wamena, pengunjung bisa menyewa mobil atau sepeda motor untuk menjelajahi lembah ini. Lembah Beliem berada di ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut, sehingga suhu udara di sana bisa mencapai 10-15 derajat Celcius pada malam hari. Lembah Beliem memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk mendukung kegiatan wisata pengunjung. Di Wamena,
pengunjung bisa menemukan berbagai macam penginapan, mulai dari hotel bintang 5 hingga losmen murah. Lembah Belie memiliki banyak daya tarik yang bisa membuat pengunjung terpesona. Salah satunya adalah rumah rohani, yaitu rumah tradisional suku Dani yang terbentuk bulat dengan atap rumput ilalang kering. Kita masuk ke provinsi berikut, yaitu provinsi yang ke-32, yaitu Provinsi Bangka Belitung. Di Bangka Belitung, saya mengambil Danau Kaolin. Danau Kaolin atau dikenal masyarakat lokal dengan nama Kulong Biru merupakan salah satu wisata alam di Kabupaten Bangka Tengah. Destinasi ini menyuguhkan keindahan danau dengan air biru yang jernih. Dilansir Pemkab Bangka Tengah, keindahan alam yang disajikan membuat Danau Kaolin berhasil menjadi nominasi destinasi unik terpopuler pada Anugerah Pesona Indonesia tahun 2019. Danau Kaolin ini terletak di Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Lokasi Danau Kaolin berjarak kurang lebih 60 km dari Bandara Depati Amir dan 15 km dari Koba, ibu kota Kabupaten Bangka Tengah. Bisa juga ditempuh dari kota Pangkal Pinang dengan perjalanan darat selama 60 menit. Objek wisata Danau Kaolin mempunyai sejumlah fasilitas umum seperti toilet, pusat jajanan, lapangan parkir, toko souvenir, warung makan, spot foto, wahana air, dan toko cindera mata. Provinsi berikut yaitu Provinsi Bali. Di Provinsi Bali, saya mengambil Puro Ulun Danu Bratan. Puro Ulun Danu Bratan atau Bratan Puro merupakan sebuah pura dan candi air besar di Bali, Indonesia. Candi utama air lainnya menjadi Puro Ulun Danu Batur. Kompleks candi ini terletak di tepi barat Laut Danau Bratan di Pegunungan Dekat Bedugel, Kabupaten Tabanan. Pura ini berjarak sekitar 70 km dari Bandara Internasional Ngurah Rai dan kurang lebih 50 km dari pusat kota Denpasar. Fasilitas yang ada di Puro Ulun Danu Bratan sebagai objek wisata sejarah dan religi. Puro Ulun Danu Bratan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung wisata. Di sana tersedia tempat parkir, taman bermain untuk anak-anak, dan toilet. Di dekat taman bermain tersebut terdapat restoran yang menyediakan berbagai macam hidangan. Provinsi berikut yaitu Provinsi ke-34, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu provinsi kita sendiri. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mengambil Pantai Koka. Pantai Koka ini terletak di Desa Koka, Kecamatan Paga, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Adalah destinasi wisata alam yang menakjubkan dengan pasir putih halus, perairan jernih berwarna biru toska, dan pemandangan tebing karang yang indah. Akses menuju pantai ini relatif mudah, meskipun memerlukan perjalanan dari Maumere dengan kendaraan sekitar 1,5 hingga 2 jam. Dari Maumere, pengunjung bisa menyewa kendaraan atau menggunakan transportasi lokal untuk menuju pantai. Meskipun amenitas di sekitar Pantai Koka masih terbatas, pengunjung dapat menemukan beberapa homestay sederhana yang dikelola oleh penduduk lokal dan warung makan yang menyajikan hidangan laut segar. Fasilitas dasar seperti kamar mandi dan tempat parkir tersedia, namun tidak ada restoran besar atau kafe di lokasi tersebut. Pantai Koka menawarkan pengalaman wisata yang tenang dan alami, dengan kegiatan seperti berenang, snorkeling, dan menikmati keindahan alam yang masih terjaga, menjadikannya tempat yang sempurna bagi mereka yang mencari ketenangan jauh dari keramaian. Termasuk ke provinsi berikut, yaitu Provinsi ke-35, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya mengambil Pantai Sanggigi. Pantai Sanggigi yang terletak di pesisir barat Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, menawarkan keindahan alam yang memukau dengan pasir putih halus, perairan jernih berwarna biru toska, dan pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan. Pantai ini mudah diakses, hanya sekitar 45 menit perjalanan dari Bandara Internasional Lombok, yang dapat dijangkau melalui penerbangan dari kota-kota besar di Indonesia, serta beberapa penerbangan internasional. Di sekitar Sanggigi,
Wisatawan dapat menikmati berbagai amenitas termasuk hotel berbintang, resort mewah, restoran, kafe, serta fasilitas olahraga air seperti snorkeling, jet ski, dan parasailing. Pantai ini juga menjadi tempat yang ideal untuk menikmati ketenangan alam, berjalan-jalan di sepanjang pantai, atau bersantai sambil menikmati kuliner laut segar. Dengan aksesibilitas yang baik, fasilitas yang lengkap, dan keindahan alam yang luar biasa, Pantai Sanggigi menjadi destinasi utama bagi wisatawan yang ingin menikmati pesona Pulau Lombok. Di provinsi ke-36 ini, yaitu saya mengambil provinsi Pulau Tidore di Provinsi Maluku Utara. Pulau Tidore yang terletak di Provinsi Maluku Utara, Indonesia, menawarkan keindahan alam yang memukau, termasuk pemandangan Gunung Tidore yang aktif, perairan jernih, dan terumbu karang yang indah, ideal untuk kegiatan snorkeling dan menyelam. Akses ke Pulau Tidore dapat dilakukan melalui penerbangan ke Bandara Sultan Babulah di Ternate, yang dilakukan dengan perjalanan laut menggunakan kapal feri atau perahu motor selama sekitar 30-45 menit. Di pulau ini, wisatawan dapat menikmati berbagai amenitas dasar seperti penginapan sederhana, warung makan yang menyajikan kuliner lokal khas Maluku, dan fasilitas wisata yang mendukung kegiatan alam serta tur sejarah, termasuk kunjungan ke Benteng Orange dan makanan Sultan Tidore. Meskipun amenitas di Tidore terbatas, pulau ini menawarkan pengalaman wisata yang autentik dengan pesona alam yang alami dan kaya akan nilai sejarah, menjadikannya tempat yang cocok untuk wisatawan yang ingin menikmati ketenangan dan keindahan budaya lokal. Provinsi ke-37 yaitu Provinsi Papua Selatan. Di Provinsi Papua Selatan saya mengambil Pantai Tanjung Bintang. Pantai Tanjung Bintang yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan menawarkan keindahan alam dengan pasir putih yang lembut, air laut jernih, dan pemandangan bukit hijau yang mengelilinginya. Suasana pantai yang tenang dan sepi membuatnya menjadi tempat ideal untuk bersantai, berenang, atau menikmati kegiatan air seperti snorkeling. Akses menuju pantai ini cukup mudah, hanya sekitar 1 hingga 1,5 jam perjalanan dari kota Bandar Lampung menggunakan kendaraan pribadi atau taksi. Meskipun amenitas di sekitar pantai terbatas, terdapat beberapa penginapan sederhana dan warung makan yang menyajikan hidangan lokal. Fasilitas dasar seperti tempat parkir, kamar mandi umum, dan gazebo tersedia untuk pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam. Dengan suasana yang lebih tenang dan alami, Pantai Tanjung Bintang sangat cocok bagi wisatawan yang mencari kedamaian jauh dari keramaian. Yang terakhir yaitu Provinsi Papua Barat Daya, yaitu saya mengambil Pulau Misol. Pulau Misol adalah salah satu pulau utama di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Indonesia, yang dikenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang luar biasa, serta pemandangan alam yang memukau. Pulau Misol memiliki pemandangan yang sangat dramatis, dengan tebing-tebing batu kars yang menjulang tinggi di sepanjang pantai serta hutan tropis yang lebat. Pantai-pantai di Misol juga memiliki pasir putih yang halus dan air laut yang jernih berwarna biru toska, menjadikannya tempat yang sempurna untuk berenang, snorkeling, dan menyelam. Dari sisi aksesibilitas, meskipun Pulau Misol terletak di kawasan yang relatif terpencil, akses ke pulau ini cukup memadai meskipun memerlukan beberapa perjalanan dan perencanaan. Yang pertama, transportasi udara. Yang kedua, transportasi laut. Yang ketiga, transportasi lokal. Saya akan menjelaskan sedikit terkait transportasi laut. Nah, dari transportasi laut, dari Sorong, wisatawan dapat menggunakan kapal feri atau kapal cepat atau speedboat yang membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 jam untuk mencapai Misol. Perjalanan laut ini akan membawa wisatawan melewati perairan yang indah dan pulau-pulau kecil lainnya yang ada di sekitar Raja Ampat. Dari segi amenitas, sebagai destinasi wisata yang cukup eksklusif, amenitas di Pulau Misol tidak sebanyak destinasi wisata besar lainnya, namun cukup untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang mencari pengalaman alam yang lebih intim dan alami. Fasilitas wisata yaitu seperti resort
resort di Bisol biasanya menyediakan fasilitas lengkap untuk wisatawan, seperti pusat penyelam, restoran dengan masakan lokal dan internasional, serta layanan tur untuk menjelajahi pulau-pulau sekitar. Beberapa resort juga menawarkan paket wisata dengan aktivitas seperti menyelam, snorkeling, dan perjalanan dengan perahu keliling pulau. Bagi pengunjung yang lebih suka suasana tenang, terdapat banyak tempat untuk bersantai, menikmati pemandangan alam, atau melakukan hiking ringan di sekitar pulau. Setelah kita membahas mengenai ke-38 provinsi di Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa destinasi wisata di setiap provinsi di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam dan merupakan daya tarik wisatawan domestik maupun internasional. Setiap provinsi di Indonesia menawarkan pengalaman wisata yang unik, baik itu dari segi keindahan alam, budaya, maupun kuliner khas. Dengan beragamnya destinasi wisata ini, Indonesia menjadi negara dengan potensi pariwisata yang sangat besar. Demikianlah destinasi wisata di 38 provinsi Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.